atasnya aja, the rest of the painting nggak ada gambar. Oke, let's start with the novel. Jadi posisinya pas di tengah. Kalau nggak kelihatan, bilangnya nanti kita coba zoom. Karena ini aku pakai pensil warna again. Soalnya kalau pakai pensil biasa takutnya nggak kelihatan. Padahal sebenarnya lebih baik pakai pensil biasa, tapi yang HB gitu yang tipis, jadi nggak kelihatan dan kamu nggak perlu kayak berapa kali ngapus-ngapus gitu. Bentar ya, kalau blur biasanya karena internet sih, jadi mohon sabar. Jadi biasanya aku suka bikin novel tuh gini, digarisin dulu, gitu, terus just follow that line. I did, Daniel. Udah. Oke. Terus biasanya I use my pencil to get a very straight line. Jadi untuk dapetin size yang benar gitu, ukurannya segini. Biasanya aku tuh gini. Oke. Seperti ini. Oke, terus we got the point right. Harus sama-sama sejajar sama ini ya garisnya ya. Jadi it should look like this. Oke, terus ini tarik garis lurus. Kalau kamu maksudnya nggak terlatih untuk bikin garis lurus without ruler, you can use ruler. Kalau bisa sih enggak, cobain deh. Kalau bisa enggak, lebih bagus lagi loh, beneran. Oke, terus satu lagi bikin gelas di belakangnya, but slightly shorter ya, jadi lebih pendek. Terus sama, you start with the novel. Agak miring. Oke. Soalnya sometimes aku ngerjainnya kan dari samping, jadi kalau miring-miring, maafin ya. Nah, oke. Terus sekarang gambar sedotannya dulu. Jadi cuma sedotan aja.
Okay, since it's water, jadi kan kalau air itu membiaskan objek kan. Jadi tadi cuma sampai sini, terus ini bagian minumannya start dari airnya gitu. Terus berarti kita geser sedikit ya, just for the straw. Kayak patah gitu. Nanti begitu selesai aku sketching, mungkin kalau nggak kelihatan akan di zoom sedikit. Ngomong aja ya, tapi kalau nggak ada yang bilang, berarti nggak perlu nih, semua kelihatan gitu. Oke, ini that's the drink. Jadi bawahnya ini alas gelasnya, nanti akan kita warnain gelas. And this part as well, sama. Oke, kita kasih lagi sedotan satunya. Bentar ya. Jadi pokoknya yang objek sebelah kiri semua akan terlihat lebih kecil karena dia di belakang ya kan. So it should look like this. There. Oke, ini harusnya kayak ada mulberry atau blackberry, raspberry gitu-gitu kan. Tapi nanti kita tambahinnya pas painting aja. Terus if you want, you can also sketch the berries on the bottom here. Tapi kalau nggak mau sketching, it's okay. So I'm not gonna do sketch, okay? Jadi biarin aja. Nanti kita cara gambarnya bisa langsung pakai cat. Jadi sambil nunggu teman-teman di sini kelarin sketchingnya, I'm just gonna put the paint here. Bisa lihat ya, aku pakai apa aja. Aku pakai pale purple atau bisa juga kamu kalau punya violet atau you can use violet. Pokoknya violet tuh ada dua, ada yang dioksisin, ada yang jadi violet yang dioksisin tuh biasanya lebih dingin tonnya, jadi lebih ungu. Nah, satu lagi violetnya lebih ke merah-merahan, jadi mirip magenta. You can use both. Kalau misalnya dapetnya yang merah-merah, berarti udah nggak usah campur apa-apa lagi. Tapi kalau kamu punyanya yang pale purple atau violet, mungkin bisa ntar tambahin sedikit merah ya. Okay, I'm using rose too. Kelihatan ya? Aku juga pakai rose. Terus aku nggak tuang lagi ultramarinnya karena this is from the last time, masih ada. Dan lihat gak? Udah kering. Ini kemarin ultramarin dari 2 painting yang lalu dan masih ada nongkrong di sini dia. Walaupun sudah kering, jadi aku nggak ambil lagi. Enggak, aku pakai pensil warna biasa. Kalau untuk yang seperti ini, aku tidak menggunakan akuarel karena memang tujuannya aku nggak mau warnain. Jadi takutnya nanti kecampur pigmennya. Jadi si akuarel itu kan kadang suka berbeda sedikit pigmennya sama watercolor. That's why kalau untuk sketching ini sebenarnya aku prefer pensil biasa, mekanik, terus kalau bisa HB atau B. Jadi jangan yang 2B, nggak terlalu gelap. Tapi kalau misalnya kayak lagi live gini, kalau aku pakai pensil yang HB kan nggak mungkin kelihatan sketchingnya. That's why I'm using color pencil. Tapi aku pakai pensil warna biasa, tidak pakai pensil warna akuarel ya. Tapi kalau kamu going to do it the whole, maksudnya kalau kamu bakal warnain semua pakai akuarel terus dibasahin lagi pakai air, silakan menggunakan akuarel. Terus aku pakai light green.
Oh, I don't think I need to put some light green. Udah masih ada juga di sini. Tuh, burn umber. Burn umbernya masih ada juga sebenarnya, tapi nggak apa-apa tambahin. Oke, kayaknya aku nggak perlu nambahin apa-apa, cuma tambah rose sama violet. Because the rest of the color still there. Jadi memang kalau kamu beli watercolor yang bentuknya tuh seperti ini, it's good to have this. Jadi kamu tuang-tuangin semuanya ke palet yang kayak gini, ini bisa buat dibawa-bawa pergi gitu kan. Terus kalau dia udah kering, kalau watercolor tuh saat dia kering, gumpalan seperti ini masih bisa dipakai kalau kamu basahin lagi gitu. Jadi tinggal di spray aja. Biasanya kalau keluar contohnya kalau dulu mungkin mau cari suasana yang berbeda, ngelukis di cafe gitu kan ya, bisa aku bawanya tuh kertas, terus palet kayak gini atau palet yang kayak gini, besi-besi gini, sama sprayer. Jadi selalu bawa sprayer. Ini sudah. So the first thing what we gonna do, sebenarnya aku lebih suka ngerjain satu lagi. Kalau misalnya kamu nggak nyaman dengan hanya seperti ini aja gambarnya, and you wanna draw the ice cube, silakan ya. Jadi bisa bikin kotak seperti ini aja. Kayak kubus sih sebenarnya, not exactly kotak. Bikin ice cube yang kayak gini-gini aja. Jadi nggak usah full, dikit-dikit aja. Kayaknya ya udah sketching aja deh esnya ya, biar semua nyaman saat ngewarnainnya. Takutnya nanti lupa terus di cover semua. Jadi kita tambahin es batunya, kotak-kotak aja. Shape-nya juga nggak harus sempurna. Jadi bisa yang kayak gitu. Terus kita warnainnya start dari abu-abu. Kalau kamu ingat, kemarin aku suka banget bilang abu-abu gimana mau bikinnya. It's ultramarine. Ini ultramarine. Taruh di sini. Kita campurin sama burn umber. So I still have burn umber from the other day. Kita pakai aja dulu. Yang ini. Oke, ini aku mau lebih abu-abunya ke tone-nya lebih ke cool gray. Jadi kamu harus bikinnya lebih banyakin birunya untuk dapetin cool gray. Kelihatan nggak yang ini? Tunggu aku kayak di sini deh. Oke, it's two. Nah, jadi kayak siapin satu kertas coret-coretan juga ya untuk kayak ngetes warna. It's really important. Ini that's not right. Kita nggak mau yang kayak gini, kita mau yang seperti ini. Paint grays. Kelihatan nggak bedanya? Oke. Jadi boleh langsung bikin aja warnanya. Aku sambil menjawab pertanyaan. Kalau kuas, Miss buat yang ini pakai ujung round kah? Oke, aku pakai point round sih, round brush tapi sintetik. Jadi saat kena basah ujungnya runcing juga sih. Kalau round, kalau kena air ya runcingnya, sih. Jadi ini bisa kayak buat garis-garis yang halus. Oke, kalau udah bikin warna yang abu-abu tadi, oke, let's start painting. Kita mulainya dari bagian bawah.
Ini kasih garis sedikit. Iya, pensilnya tipis-tipis ya, jangan tebal-tebal. Terus setiap kali kayak I'm gonna show you, jadi aku selalu ada tisu kan, jadi habis cuci, nih habis dicuci, terus kan ini airnya banyak banget nih sampai netes-netes tuh bisa ini. Jadi kenapa ini harus di tap dulu ke tisu, jadi basah. Just the right amount of water here. Baru kita kasih sedikit. Jadi ini semua wet on dry dulu ya. Nih aku tadi ada salah dikit, jadi aku cuci pakai air terus di tap aja pakai tisu. Oke, nah ini pun sama, masih pakai si abu-abu yang ini. Mungkin aku taruh di mana nih enaknya? Sini ya. So we use this one. Kelihatan nggak nih? Yang ini. Untuk yang satunya. Nah, ini kalau teman-teman lihat tone yang agak ungu, ignore it. Karena pensil warna aku ungu. Jadi, pasti ada pigmen yang kebawa. Jadi, harusnya abu-abu. Oke, terus kita bersihin. Sama kayak tadi, bersihin agak basah dikit baru disapuin. Nah, kalau yang ini gelapnya sebelah kanan ya. Oke, how to create this color? Aku pakai ultramarine, this one. Terus sama bernambar coklat. Hasilnya tuh abu-abu pink grays gitu, abu-abu yang agak kebiruan. Oke, ini hasilnya. Tambah air, jangan campur putih. Untuk watercolor, kalau acrylic, kalau kita mau bikin tone warna yang lebih muda, menggunakan putih. Tapi kalau untuk watercolor, jangan pakai putih. Sebenarnya buat watercolor putih malah agak bit useless gitu. Karena
Kamu nggak, kecuali kamu memang mau tujuannya dapetin warna yang agak butek gitu ya, maksudnya chalky atau pastel. Pastel aja biasanya nggak pakai putih banget sih, nggak banyak gitu. Nah, tapi jadi kalau mau warnanya lebih muda, selalu pakai air aja. Kalau watercolor, jangan pernah kasih putih. Kecuali kamu memang kayak mau bikin satu warna yang memang membutuhkan warna putih gitu. Tapi kalau enggak ya jangan. Kasih air aja. Tadi pakai pen gray masih ya, bagian atasnya kita line. Sekali lagi aku punya warnanya ungu tuh bukan karena memang graynya ungu ya, graynya harusnya ini. Tapi ini ungu karena aku pakai sketchingnya pakai color pencil yang warnanya ungu, jadi pigmennya ke bawah-bawah. Harusnya enggak seperti ungu sekali seperti ini. Harusnya very gray atau malah lebih ke biru atau French gray gitu. Oke. Aduh, seneng banget liat angkanya bulat 100. Kurang. Baru dilihat. Angka yang nontonnya 100 tuh enak banget tuh. Gitu. Kalau ngejegrah, berarti kuas mahal pun bisa cut bray gitu. Jadi pokoknya setiap abis bersihin, jangan ditaruhnya kayak gini, taruhnya seperti ini atau ditidurin. Kita isi pakai. Oke, sekarang kita bikin si sedotan. Sedotannya aku bikinnya yang agak stripy gitu. Jadi pakai gray, masih pakai gray. So the lines first. Terus kita kasih stripes-nya aja, isi biasa, seperti biasa aja, with gray. Nah, yang di dalam air, yang di dalam minuman, aku nggak outline-in ya, jadi cuma aku kasih stripes saja langsung. Anyway, nanti kita akan bikin dia terkesan blurry juga, jadi kita nggak kasih details. Okay, and let's do the other one. Catnya pakai Mia Himi. Kita pakai yang rose. Nih, aku lihat yang rose tuh ini warnanya. Tapi kita mau mix sedikit sama violet. Jadi warnanya tuh mulberry ya bilangnya. There. Okay, I'm gonna show you. Sebenarnya ini sih Quanicridon Violet sih. Yang ini
Ini kalau aku di Mia, aku pakai campuran rose sama violet. Jadi ungunya jadi kemerahan. This one. Ya. Let's start. Tadi kenapa aku sambil ngobrol dulu sambil nunggu, karena kita harus tunggu warna yang ini kering dulu. Jadi biar nggak kayak bocor sana sini. Tadi Jessica alasan apa? Udah tadi udah jawab. Ya berarti terlalu basah tuh 300 GSM bisa sampai belakang ya. Hebat juga kamu. Hati-hati aja saat menuangkan air. Kalau walaupun kamu bikinnya wet on wet ya. Oke, sekarang kita mulai painting. We start from the bottom, this side, and up. Tadi udah agak basah sedikit. Oke, ini still wet. Bisa tapi nggak gitu tahan ya. Kalau sketchbook tipis banget soalnya. Jadi pokoknya hati-hati aja, jangan diusek-usek aja pakai kuas. Yang penting saat disapuin jangan terlalu ditekan. Jadi itu juga salah satu cara untuk menjaga kuas kamu tetap cantik. Penggunaannya, cara menggunakannya, terus juga jadi jangan dianggap kayak pakai pen gitu sama gitu disamain. Oke, ini kita tambahin air sedikit ya. Jadi kalau misalnya jangan ditekan pertama. Mau kuas murah atau kuas mahal, kalau tidak dirawat ya rusak juga gitu. Jadi apalagi kalau kuas mahal sakit hati kan, udah mahal-mahal rusak gitu. Jadi dijaga yang baik. Jadi habis pakai dibersihin yang benar, terus ditaruhnya juga dikeringinnya yang benar. Aku perhatiin nih banyak banget yang suka kayak gini. Ini padahal cuma perlu diginiin, tapi banyak banget yang suka dijepit gini terus tarik, ya rontok semua tuh. Gitu. Jadi dihalusin aja gitu. Hati-hati aja cara merawatnya juga. Oke, ini kita tambahin air lagi. Kalau kertas sketchbook kan tipis, jadi otomatis nembus. Tapi kalau ditanya bisa nggak, bisa, tapi ya mungkin nggak bisa yang sampai wet on wet banget atau berkali-kali layer ya. Oke, ini aku campurannya yang si rose ini aku dipin aja ya. Oh, ini ada es batu. Es batunya kita kasih sedikit. Gini aja. Jadi jangan semua surface ya. Sedikit-sedikit aja. Aku pakai rose campur di violet. Kalau nggak ada rose bisa pakai magenta. Ya udah rose aja lah, susah ya. Soalnya kan kadang-kadang brand suka iseng ganti-ganti nama. Oke, ini kita kasih air dikit lagi. Jadi wet on wet. Karena kenapa wet on wet aku bilangnya? Karena tadi sudah ada catnya, udah ada pigmennya, kita udah basah kan. Terus kamu tambahin. Nah, kalau tadi kamu sudah warnain sedotannya dengan abu-abu, just cover it. Jadi dipakein lagi warna magentanya di atasnya, tapi tipis saja.
Kalau kertas tebel bisa sih, tapi memang sebenarnya jadi gini bedanya watercolor paper sama kertas tebel biasanya. Watercolor paper itu memang didesain supaya bisa menangkap pigmen dan menahan air sebanyak apapun. Jadi kalau contohnya nih, kalau kayak kardus satu board itu kan tebal gitu kan. Apakah dia akan tahan sama watercolor? Bisa, tapi dia nggak akan menangkap pigmen watercolor sebagus watercolor paper gitu. Jadi walaupun warnanya udah bener, catnya pakai cat yang bagus, kalau kertasnya nggak bisa capture pigmennya, warnanya biasanya nggak keluar atau mati gitu. Kayak ketone down gitulah. Oke, kayak ini kan ini kayak aku pakai alas bekas buku gambar gitu kan buat alas. Ini kan warnanya sebenarnya nggak putih, agak abu-abu. Cuma kalau dilihat nih, kalau nanti udah kering kita bedainnya sama yang watercolor paper. Pasti beda. Jadi dia akan lebih warnanya tone-nya lebih turun, gelap. Nah, yang satu lagi sama ya. Mulainya dari bawah. Terus es batunya juga di bawah, bagian bawah. Jadi sebenarnya kalau kamu mau beli kuas yang bagus, kalau kamu lagi ada budget, bisa beli yang all natural hair. Kalau brand relatif, karena setiap orang punya favorit brand sendiri-sendiri, preference-nya. Tapi mungkin kalau natural, jadi gini, kalau kamu mau beli mop brush, bagusnya tuh yang mana? Yang squirrel. Yang all squirrel. Jadi si all squirrel itu biasanya dia menampung air lebih banyak daripada sintetik gitu. Jadi pas sekali ngambil nih airnya banyak banget gitu. Bisa buat cover mungkin 1A4 gitu size-nya. Nah, kalau misalnya ingin yang buat detailing kuas yang kayak apa? Cari yang agak kaku. Kalau ini kan panjang nih bulunya. Jadi ini bagus buat ngisi. Jadi kalau kamu habis gambar terus buat isi warnain objeknya, itu bagusnya pakai yang seperti ini, yang agak panjang. Nah, ada satu lagi yang buat detailing itu bulunya agak pendek dan dia agak kaku. Biasanya sih sintetik. Biasanya made from sintetik. Ya, kamu bisa cari mungkin yang jenisnya tuh kita suka bilang tuh spotter atau apa ya, aku lupa deh. Pokoknya buat detail deh ada. Jadi kecil terus pendek gitu. Jadi bisa kaku. Jadi bisa buat detailin yang kayak misalnya contohnya kalau kamu sering gambar portrait gitu kan, buat gambar mata, buat ngisi mata. Nah, kalau misalnya buat ngisi tuh yang kayak gini agak panjang. Sintetik sih menurut aku sudah cukup bagus. Nggak semua sintetik bagus. Tapi kalau yang ini yang lagi aku pakai sekarang ini Daleroni. Ini agak murah. Tapi kalau misalnya masih mau nyoba-nyoba dulu, kamu bisa cobain pakai acrylic painting kit dari Kala dulu. Itu juga dapat brushnya tuh sintetik komplit satu set loh. Gitu, sintetiknya kurang lebih ya, ini mix hair sih, ini bukan sintetik, jadi ada campurannya.
Oke, bagian atas ya. Jadi bagian atas agak digelapin sedikit di pinggir-pinggir gelasnya. Oke, di sini juga. Yang ini pun sama. Di toel-toel aja. So, oke, 1 menit lagi katanya broadcastnya berakhir. Jadi nanti lanjut yang sesi keduanya ya. Langsung join lagi sesi keduanya. Nanti kita matiin ini terus langsung mulai lagi kok. Habis ini kita akan gambar the berries sama daun-daun. Bagusnya suddenly. Oh no. Disetrika, jadi dilapisin kain dulu. Terus disetrika aja biasa. Lapisin kain kanan kiri. Atas bawah maksudnya. Oh, halo juga. Welcome. Siapapun yang baru bergabung, saya welcome. Ini kita bikin berriesnya ya. Jadi aku di sini mau bikin kayak I think it's blackberry or mulberry. Jadi di toel-toel aja pakai cat yang agak kental. Aku pakai violet di sini. Tapi make sure this part is already dry. Jadi bagian yang kamu mau tambahin dot-dot ini sudah kering gitu. Ice cube-nya tadi aku udah 3 layer dan aku membiarkan bagian highlight-nya belum diwarnai nih. Kelihatan ya warna putih itu, biarin aja. Nanti habis ini kita wash lagi. Oke. Okay. So that's one. Let's do one more here. Cuma di toel-toel gini, tapi dibentukin seperti bulat. Di sini pun sama. Start dari jadi kalau ada kayak bagian-bagian yang terlihat seperti tidak terisi, biarin aja gitu. Itu kan kita bikin jadi kayak semacam highlight actually. So just leave it there.
juga sama. We still use this one. This one, rose sama violet. Dapatnya tuh ini. Cuma, kenapa ini kelihatan lebih gelap? Karena itu lebih kental aja. This one. Jadi kalau di wash warnanya kayak gini, kalau dia kental warnanya kayak gini nih. Ini kayaknya aku harus rapihin ya. Kalau cat air kamu bisa beli lewat Kala ya. Jadi cat airnya ini makanya kita merek Mia. Tapi biasanya jadi kita nggak jual terpisah, catnya aja enggak. Nah, kita jual sama kuas dan palet dan watercolor papernya. Jadi kalau misalnya kamu mau coba, kamu bisa cobain pakai watercolor painting kit from Kala. Harganya cuma 348 aja udah dapet satu pak watercolor paper isi 5. Jadi we give you the heavyweight one, jadi yang 300 GSM. Terus palet, dapat satu set watercolor yang tube isi 18 warna, masing-masing tube-nya tuh 12 mili. Dan juga tote bag mini dari Kala. Jadi udah satu set kuas, satu pack of paper contain 5 sheets, jadi ada 5 lembar. Terus sama watercolor. Watercolornya dapetnya tube kayak gini ya. Jadi tube kayak gini tapi dapat 18 warna. Ini kayak agak miring-miring nih. Maaf ya, kalau agak miring-miring maaf ya karena aku gambarnya dari samping. Nah, makanya saat bikin berry-nya, make sure yang bagian bawahnya itu udah kering, gitu ya. Jadi saat bikin berry yang ngambang-ngambang di atas ini, please make sure kalau yang tadi wash pertamanya itu sudah cukup kering. Jadi saat kamu tambahin, dia nggak kayak ngeblur lagi, nyampur-nyampur lagi, gitu. Kayak ini aku ngisi lagi, jadi bagian gelasnya kita kasih grey lagi, tapi cuma satu sisi aja. Jadi sebelah sininya aja. Kalau ini belum kering jangan diapa-apain. Oke. Ya nunggu kering aja, jangan dipaksain. Jadi memang kenapa watercolor is simple, tapi kadang kita harus nunggu kering, jadi harus sabar. Ya. Karena watercolor nggak secepat akrilik keringnya. Nah ini aku washnya aku kasih air lagi. Ini boleh kasih dikit. Oke. Nah ini aku harus tunggu kering lagi nih. Mungkin aku bisa gambar strawberry deh satu pakai warna merah ya. So the strawberry. Chill ya, nggak boleh buru-buru.
di situ sebenarnya seninya, karena kita harus banyak nunggu, harus sabar. Aku belum ganti brush ya, jadi masih pakai dia juga. Ya, aku juga biasanya pakai hair dryer atau hot air gun. Tapi kalau di sini aku pakai hair dryer nanti semua dengernya zong gitu. Jadi kita sabar aja lah. Strawberry aku coba pakai merah. Aku pakai merah ini sih. Jadi pasti punya merah kan? Plain red gitu, cuma warna merah aja. Silakan menggunakan merah untuk bikin strawberry. Terus tinggalin sedikit highlight di bagian atas. Mungkin untuk sementara bisa dikipasin aja kali ya, biar kering. Sambil menunggu, kita dengar lagu dulu. Oke, terus ini jojo-nya ya kita kasih di sini. Just straight up. And that one. Terus satu, my strawberry haven't dried, jadi biarin dulu. Ini daunan ya, daun-daun mint. Sama pakai warna hijau, tapi again make sure ini tadi kan udah kita sapu sekali lagi pakai warna gelas. Jadi kamu harus make sure itu kering dulu, baru tambahin lagi. Gitu. Kayak aku kalau misalnya sambil banyak ngobrol, mohon maaf ya harus sabar gitu, karena memang harus nunggu kering. Kalau nggak pasti akan ngebleed semua. Oke, kita kasih daun. Iya, kalau kamu mau lebih belajar lebih banyak sih, enakan lebih lewat private ya. Jadi for the private, kamu bisa lebih banyak diskusi gitu sama aku. Kayak kalau private, kita jadi gini, kalau misalnya private tuh, maksudnya gimana? Bukan one on one sebenarnya, lebih ke private class of 5. Jadi kita maksimum kelasnya tuh satu grup Zoom itu 5. Tujuannya tuh biar kayak lebih enak diskusinya. Jadi aku nggak semuanya juga nggak rebutan nanya atau rebutan ngomong gitu. Jadi lebih enak lah. Nah, untuk yang private class bisa langsung nanya aja ya. Nah, kalau yang private class itu biasanya lebih ke, kalau untuk watercolor mungkin lebih ke kayak basic knowledge, terus basic wash gitu. Benar-benar yang ngelatih skill. Jadi memperdalam skill, tapi ada ngegambarnya juga gitu. Nggak cuma yang kayak garis-garis doang gitu, kagak. Makanya DM ya. Nanti ada Bapak Miminnya yang menjawab. Nah, kita kasih daun-daun juga, oke? Oke. Ini strawberry, aku masih pakai warna abu-abu bekas yang tadi, tapi aku tambahin amber, jadi warnanya lebih ke dark. To do the strawberry, biji-bijinya strawberry ya. Nih mau di zoom kok. Aku mau detail juga.
Nanti udah kering, dikit aja. Nanti udah kering kita tambahin putih-putih, biji-biji yang putih. Oke, ini di bawahnya gelas ya. Kita kasih abu-abu sedikit doang, terus aku tambahin air. Sebenarnya guru Kala kan nggak cuma saya, tapi kebanyakan adalah mereka juga punya pekerjaan lain gitu. Jadi yang full time itu cuma aku, jadi makanya ketemunya aku terus gitu. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah pada lengang, guru yang lain bisa ikutan ngajar, jadi nggak dela terus gitu ya, bosen kali. Bosen nggak nih dengar dia lagi, aduh. Nah, kalau ditanya capek nggak? Capek, makanya beli dong kitnya Kala. Biar aku bisa liburan sih sekali gitu. Atau ikut kelas private deh, biar lebih enak ngobrolnya. Nggak bosan ya Tante? Besok apa akrilik ya? Hah? Oh iya, besok kita akrilik. Jadi untuk minggu ini kita beda dikit ya schedule-nya. Jadi besok ketemu lagi. 4 kali seminggu. Oke, ini aku cuma kasih abu-abu ya. Bulan nih masih ngajarnya dari rumah, nggak pernah ketemu murid-muridnya. Aku cuma kasih abu-abu untuk kayak bayangan-bayangan atau shadows yang di bawah-bawahnya aja ya, di bawah objeknya aja, sama di belakang gelas satu sisi aja. Jadi logikanya adalah gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau kasih bayangan, berarti kenapa aku pilih sisi yang sebelah sini? Karena highlightnya kan dari sini. That's why kenapa kita es batunya kita tinggalin highlight di sebelah kiri. Jadi berlawanan arah, ini adalah bayangannya, shadows-nya ya. Muncratnya kemana-mana.
Oke, ini jadi aku pakai brush yang besar. Kita wash sekali lagi, kita mop sekali lagi ya. Jadi semuanya pakai warna ungu tapi banyak banget airnya gitu loh. Jadi tipisnya. Nah, ini tujuannya apa? Ini hanya untuk ngelak semua painting kamu. Jadi dia nggak gitu kelihatan warnanya. Bentuknya macam-macam gitu, nggak ya memang sih kita pasti happy banget kalau yang dipakai tuh adalah kit dari Kala. Kenapa? Enak juga jelasinnya. Jadi kayak karena kita pakai barang yang sama gitu kan, kayak contohnya cat yang sama. Terus that's why kenapa kalau kelas seperti kelas private itu termasuk sama kitnya. Jadi kita kasih alat-alatnya. Itulah kenapa kita yang harus provide alat-alatnya kalau kamu punya misalnya. Jadi kita walaupun kamu punya, biasanya kita akan tetap kirim. Karena sebenarnya kita maunya kamu pakai kit yang sama guru gitu. Kenapa kayak gitu? Karena biar kita mulainya tuh seragam. So hasilnya juga sebenarnya bukan seragam sih, tapi akan lebih mudah saat kayak jelasinnya gitu. Kalau barangnya tuh sama. Kalau Zoom iya bayar karena sudah termasuk kit. Jadi kitnya nanti kita kirim ke rumah. Ini manggilnya juga bisik-bisik. Percik-percik pakai warna minumannya. Warna ungu. Yang tadi nih warna minumannya, campurannya. Masih menggunakan campuran yang sama, warnanya ungu. Bentuk apa ya? Biar kelihatan seger aja. Jadi didukung tuh, coba biar kerjanya lebih cepat, semangat dia. Jadi tinggal kamu like atau kamu share biar teman-teman kamu like semua. Terus nanti setelah ini jangan lupa untuk share juga hasil karya kamu dan di tag ke Kala. Kalau bisa nge-share-nya lewat feed aja ya. Jadi bisa kalau nanti kita suka seminggu sekali pilih-pilih yang lucu-lucu terus kita feature hasil karya kamu. Jadi lewat feed aja.